Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Agustus 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal feri tujuan Namlea kembali tidak diizinkan berlayar. Menyusul adanya peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG capai 4 meter di perairan Pulau Buru Rabu 24 Agustus 2022. Kapal feri Garda Maritim 5 Rute Namlea hari ini kembali tidak diizinkan berlayar. Demikian disampaikan Syah Bandar Pembantu Pelabuhan Penyeberangan Galala Rifai Ibrahim kepada tribunambon.com Minggu 21 Agustus 2022. Melihat kondisi tersebut, maka instruksi dari kantor bahwa hari ini tidak ada feri yang berlayar. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Feri Galala pukul 11.40 siang, terlihat sangat sunyi, hanya ada 2 petugas yang sedang menempelkan info larangan berlayar. Selain itu, Tribuners, ada 3 kapal feri yang terparkir, yakni Garda Maritim 5, Erana, dan Temi. Untuk di area perkiraan terdapat 10 mobil truk sedang yang sedang terparkir menunggu jadwal keberangkatan kapal feri tersebut. Tribuners, Pertamina pastikan tak ada pembatasan pembelian Pertalite dan solar di Maluku. PT Pertamina menyatakan saat ini stok Pertalite dan solar dalam kondisi aman. Sales Area Manager Retail Maluku PT Pertamina Wilson Edi Wijaya juga menegaskan tak ada pembatasan pembelian Pertalite dan solar di Maluku. Menurutnya, jika ada pembatasan pembelian Pertalite, mungkin merupakan kebijakan masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Lanjutnya, tidak semua SPBU di Maluku menerapkan sistem tersebut. Bagi kendaraan yang lintas pulau dan membutuhkan jumlah BBM lebih banyak, bisa mengisi di SPBU yang dilewati. Selain Pertalite, Wilson mengimbau warga bisa mengganti ke Pertamax yang lebih ramah lingkungan. Pertamax juga tersedia di outlet Pertashop yang tersebar di Maluku. Sebelumnya, sejumlah warga Maluku tengah mengeluh pengelola SPBU Masohi membatasi pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 hanya Rp200.000. Tak hanya di Masohi, pembatasan pembelian juga terjadi di SPBU Pohon Pule dan Kebun Cengkeh. Untuk kendaraan roda 4 dibatasi pengisian maksimal Rp250.000, sementara roda 2 hanya Rp30.000. Batasan memang tidak ada ya, mungkin itu salah satu yang dilakukan oleh pihak SPBU dalam hal untuk membantu kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengisian, karena kalau misalnya dilakukan secara tidak teratur pun nanti lebih panjang lagi antriannya. Sedangkan di sana kan sebenarnya SPBU cukup banyak ya, masyarakat tetap bisa melakukan pengambilan atau pengisian BBM kapan aja. Tidak perlu di jam-jam tertentu. Kenapa? Karena SPBU kan tetap operasional di Maluku Tengah itu 24 jam. Jadi silakan melakukan pengisian, tidak perlu melakukan penumpukan. Dan kami himbau juga kepada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin mengisi BBM yang lebih ramah lingkungan atau berkualitas juga bisa dilakukan di Pertashop, dan itu sudah kami lakukan di cukup banyak titik ya. Itu yang pertama. Pertamina jamin stok Pertalite dan solar di Maluku cukup aman. Pertamina memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM di Maluku aman. Baik BBM jenis Pertalite maupun solar tak mengalami kelangkaan.
termasuk di 7 lokasi depo Pertamina yaitu Wayame, Masohi, Bula, Namlea, Somlaki, Tual, dan Dobo. Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, mengatakan untuk ketahanan stok BBM jenis solar saat ini mampu bertahan selama 15 sampai 7 hari ke depan. Selanjutnya, data yang tercatat khusus untuk penyaluran solar di bulan Juli 2022 sekitar 21,08 KL per hari. Sementara di bulan Agustus saat ini mencapai angka 22,22 KL per hari atau lebih tinggi 24,37%, yang menandakan peningkatan kebutuhan atau peningkatan aktivitas masyarakat atau perekonomian di Kota Ambon dan sekitarnya. Sementara itu, Sales Area Manager Retail Maluku PT Pertamina, Wilson Edi Wijaya, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Syah Bandar Maluku guna memastikan pengiriman BBM dengan lancar. Wilson mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terkait ketahanan stok BBM di Maluku. Untuk kebutuhan stok, ya, khususnya di depo kami yang berada di 7 lokasi, yaitu pertama di Wayame, kedua di Masohi, ketiga di Bula, keempat di Namlea, kelima di Somlaki, keenam di Tual, dan ketujuh di Dobo, itu memiliki ketahanan stok yang sangat baik, di mana untuk tipe gas oil itu berada di atas 17 hari, dan untuk gasolin itu berada di kisaran di 20-an hari. Jadi ketahanan stok kami tetap terjaga, jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kapal pun setiap hari masuk dan setiap hari melakukan pembongkaran. Jadi Pertamina memiliki sistem monitoring terhadap ketahanan stok yang baik, dan kami juga menambahkan terus sarana fasilitas sehingga operasional ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kami juga bekerja sama dengan pihak Syah Bandar, ya, terkait dengan kondisi cuaca, apa yang harus kami lakukan, pengambilan strategi sehingga pengiriman itu tidak ada hambatan. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Capil Ambon sebut jumlah penduduk Kota Ambon saat ini lebih dari 352.000 jiwa. Jumlah penduduk Kita ulangi, Tribuners. Jumlah penduduk Kota Ambon terbaru kini mencapai 352.490 jiwa. Angka itu disebutkan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Ambon, Hani Tamte Lahitu, usai rapat dengan DPRD Ambon. Namun jumlah penduduk Kota Ambon itu dipastikan belum mencakup keseluruhan, lantaran masih banyak warga yang belum mengurus dokumen kependudukan. Ungkapnya, jumlah penduduk di Kota Ambon saat ini sebanyak 352.490 jiwa, Rabu 24 Agustus 2022 sore. Tak dirincikan jumlah data tersebut terbagi dari kecamatan mana saja. Selanjutnya, partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dokumen induk itu dinilai masih minim. Padahal dokumen kependudukan sangat penting. Dia pun meminta warga Kota Ambon yang dokumen induknya belum jelas segera melapor agar ke Disduk Capil. Pelayanan Disduk Capil sebutnya sangat memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan. Untuk itu kan kita butuh anggaran. Jadi memang, dan juga kemarin itu karena COVID. Terus terang karena COVID kita tidak bisa lakukan jemput bola. Ya, tetapi untuk pelayanan di sini tetap perlu lakukan. Kemudian kemarin juga kita lakukan juga jemput bola di mana itu? Di desa Rumah Tiga, di Poka, kita melakukan itu. Tetapi memang antusias masyarakat tidak banyak. Memang kita butuh juga harus sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen adminduk itu sangat minim. Nanti kalau sudah butuh baru datang melakukan pengurusan. Kalau tidak butuh, anggap itu tidak penting.
Jumlah penduduk Kota Ambon hanya 352.000 jiwa. Latopono minta digelar operasi justisi. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Ambon, Hani Tamtelahitu, ungkap jumlah penduduk Kota Ambon saat ini 352.490 jiwa. Angka jumlah penduduk Kota Ambon itu belum terdata secara keseluruhan, lantaran masih banyak yang belum membuat dokumen kependudukan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latopono meminta Disdukcapil menggelar operasi justisi pendataan penduduk. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, bahkan Disdukcapil harus menyasar hingga ke indekos setiap mahasiswa. Di samping itu, Latopono juga mengimbau bagi warga Kota Ambon untuk segera melapor ke Disdukcapil jika data induknya belum terdaftar. Data tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap jumlah kursi di DPRD nantinya. Data Kota Ambon yang terupdate hari ini kan 352.000 sekian. Itu dia mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kalau datanya menurun terus, itu berimplikasi kepada bisa saja dana DAU dikurangi. Karena salah satu aspek menghitung dana DAU itu kan dari jumlah penduduk. Itu untuk menghitung pelayanan dasar kepada masyarakat. Jadi dari yang tadi disampaikan oleh data, tapi itu data yang terekam. Nah, kami mendorong dari DPRD khusus Komisi 1 mendorong untuk ada melakukan langkah-langkah produktif. Salah satunya dengan melakukan operasi justisi. Kan masyarakat kalau dari sisi jumlah saya kira pasti sudah 400.000 penduduk. Cuma data yang terekam di Capil baru 352. Jadi saya kira Capil harus jemput bola dengan mendata penduduk-penduduk yang belum terekam di Capil. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.